Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai yang saya sampaikan tadi, kita bahas ya terkait dengan yang saya bagikan tadi di grup. Sedikit ini soal terakhir untuk kalian. Semoga besok membantu kalian ya. Oke, langsung saja kita lihat dari nomor 1. Darmanto melakukan percobaan yang mengukur batu menggunakan alat seperti tampak pada gambar. Di sini ada neraca ya, ada neraca fungsinya untuk mengukur massa. Kemudian di sini ada istilahnya ini gelas ukur ya, gelas ukur. Nah, itu. Nah, gelas ukur di sini itu digunakan untuk mengukur volume gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat pertanyaannya, yang ditanya itu adalah massa jenis batu dalam satuan SI. Massa jenis itu adalah rho ya. Rho memiliki persamaan rho sama dengan massa dibagi volume. Persamaannya itu ya, massa dibagi volume. Maka kita masukkan aja massanya diperoleh dari mana? Dari neraca ini. Neraca ini memiliki massa, memiliki nilai massa dulu adalah kita jumlahkan semuanya. 100 ditambah 20 ditambah 5 yaitu 125 gram. Gitu ya. Maka kita masukkan massanya itu adalah 125 dibagi V. V itu ada volume. Volume diperoleh dari mana? Ini dari gelas ukur ini, dari gelas ukur ya. Nah, gelas ukur ini itu caranya hampir sama dengan yang lain ya. Di sini adalah mengurangkan nilai akhir dengan nilai awalnya, yaitu 100 dikurangi 60 itu sebesar 40 mililiter. Nah, karena di sini satuannya mililiter, sedangkan volume pada massa jenis itu satuannya dibuat ke dalam bentuk meter, sentimeter begitu, maka 40 ini kita ubah menjadi sentimeter pangkat 3 ya. Kita ubah menjadi satuan yang sama gitu ya. Maka di sini 40 mililiter itu sama dengan 40 cm pangkat 3. Gitu ya. Jadi 40 mililiter itu sama dengan 40 cm pangkat 3. Kalau kita jadikan satu dengan gram ya, kita kita masukkan ke dalam persamaan rumus itu sama dengan sudah sesuai dengan gram. Yaitu tinggal kita masukkan 125 dibagi 40. Ini gram, ini sentimeter pangkat 3. 125 dibagi 40 itu berapa? Nah, 125 dibagi 40 ini dapat 3 ya. 120. Sisa 5. Berarti ini tambah 0, ini koma. Dapat 1. Sisanya 10. Ya kan? Ini 40, sisanya 10. Kita masukkan lagi 100. Berarti 100 bagi 40 dapat 2. Ini dapat 80. Sisa 20, 200. Ini 5. Maka hasilnya adalah 3125. Hasilnya ini 3,125. Ya, satuannya masih gram per sentimeter pangkat 3. Sedangkan di sini dalam satuan SI itu dalam bentuk kilogram per meter pangkat 3. Maka mengubah gram per sentimeter pangkat 3 itu sama dengan dikali 1000. Gitu ya. Maka dikali 1000. Kalau dikali 1000 jadinya bagaimana? 3000 3,125 kalau kali 1000 itu sama dengan 3125 kilogram per meter pangkat 3. Gitu ya. Nah, untuk mengetahui jawaban di sini bagaimana? Ini adanya 31,25, ada 3,125. Tapi di sini ada pangkat 3. Maka 3 ini kita ubah ya, kita ubah. Nah, gitu ya, kita ubah. Yaitu menjadi 3,125 kali 10 pangkat min 3, karena ini 3 angka di belakang koma, maka pangkat min 3-nya itu sama dengan jumlah angka di belakang koma, itu kilogram per meter pangkat
Kalau yang 31,25 itu salah, ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Gitu. Jelas ya, ini hanya untuk konversi saja. Oke, ini berbeda dengan soal-soal yang lain. Ya. Kemudian selanjutnya nomor 2. Grafik pemanasan 2 kg logam ya, 2 kg logam. Ini ada 2 kilo. Nama seperti gambar. Kalor lebur. Nah, ini kalor lebur. Yang ditanya itu kalor lebur, bukan kalor jenis ya. Kalau berhubungan dengan kalor lebur itu pasti terjadi perubahan zat. Gitu ya. Perubahan zat itu terjadi di mana? Yang tidak terjadi perubahan suhu. Kan begitu. Itu ada di bagian antara 2000 sampai 900 ya, karena terjadi perubahan zat bukan perubahan suhu. Maka kalornya itu yang mana? Kalornya ya ini antara 2000 sampai 900. Berapa ini? 2000 sampai 900. Kita kurangkan saja, yaitu sebesar 7000. Itu baru Q-nya, itu ya. Nah, kalor lebur itu Q-nya Q sama dengan M kali L, gitu ya. Q sama dengan M kali L. M itu massa, L itu kalor lebur. Maka kalau kalor lebur yang ditanyakan berarti L sama dengan Q dibagi M. Caranya bagaimana? Ini pakai persamaan segitiga bantu. Yang vertikal ke atas ini kali ya. Oke, yang vertikal ke atas itu kali. Nah, ini yang kali. Maka M kali L berarti M-nya di sini, L-nya yang gini. Q-nya di mana? Q-nya di atas. Yaitu ya berarti kalau yang ditanya L berarti ya Q dibagi M. Kita masukkan Q-nya ini ya. Sudah kita tuliskan di sini yaitu sebesar 7000 dibagi masanya 2 kilo yaitu 3500 Joule per kilogram. Gitu. Maka jawabannya adalah yang C. Itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, berarti lanjut ya. Sekarang nomor 3. Oke, nomor 3 ya. Unsur yang terletak pada golongan yang sama. Oke, yang saya kirimkan sebelumnya itu sudah saya ralat ya. Di sini saya yang sering keluar untuk di level SMP itu yang ditanyakan adalah golongan ya, golongan bukan periode. Tetapi kalau nanti mau nanya periode ya boleh, nanti akan saya jelaskan. Gitu ya. Nah, di sini untuk menentukan golongan maupun periode itu harus melalui yang namanya konfigurasi elektron. Tolong diingat ya, konfigurasi elektron. Yang dikonfigurasi itu hanya elektronnya. Nah, elektron itu yang mana? Elektron itu yang bagian nomornya yang bawah. Ya, ini yang saya lingkari itu elektronnya. Itu elektron. Nah, yang atas apa? Yang atas itu nomor massa. Maka yang perlu kita konfigurasi itu adalah yang elektronnya saja. Oke, kita konfigurasi elektronnya. Elektron nomor 11. Tolong diingat, untuk konfigurasi itu kan ada K, L, M, N ya. Ada kulit K, L, M, N. Kulit K itu maksimal terisi 2, kulit L maksimal terisi 8, M itu 18, yang N itu 32. Tolong diingat ini. Ya, ini saja tolong diingat. Gitu ya. Nah, maka kalau punya nomor atom, punya elektron 11, berarti ya kita konfigurasi, kita pecah dari yang paling depan. Ya, berarti terisi 2, kemudian 8, kemudian sisa 1 ya. Karena ini jumlahnya 11. Kemudian 19. Kalau 19 bagaimana? Ya berarti 2, 8, berarti sampai L, kemudian masih sisa 9. Kan begitu. Nah, 9 itu karena kalau elektron valensi 9 itu kan tidak stabil ya, tidak stabil. Maka dia akan membuat istilahnya membuat kulitnya itu menjadi lebih stabil. Kalau ditulis 9 itu nanti dia sangat tidak stabil, maka dia harus diubah menjadi lebih stabil. Caranya bagaimana? Dengan yang namanya bilangan oktan. Oktan itu 8.
maka kulitnya itu harus terpenuhi 8 dulu. Ternyata masih sisa 1, berarti ya kita tuliskan 1. Nah, kenapa di sini tertulis 1? Karena nanti dia akan lebih cenderung itu melepaskan. Ini akan cenderung dilepas. Ini ya, sama. Ini akan cenderung dilepas, maka dia diambil istilahnya bagian 1. Kenapa kok harus seperti itu? Karena dia untuk membuat stabil itu biar dia dilepaskan. Intinya begitu. Gitu ya. Nah, kemudian nomor atom berikutnya yaitu 12. Nomor atomnya berapa? 2, 8, 2. Gitu ya. Berarti di sini ada elektron valensinya ada 2. Kemudian yang 26. 26 bagaimana? Ya kita jabarkan aja 2, kemudian 8. Ini kan 10. 10 sisanya berapa? 16. Kita tuliskan aja 16. Begitu ya. Nah, 16 ini kalau kita jabarkan ya, kalau kita buat jadi stabil misalnya, kita ubah menjadi 2, 8, 8, lagi 8 lagi kan baru ya. Nah, itu nanti baru 26 kan begitu. Nah, sebenarnya posisi seperti ini itu juga boleh ya, boleh saja, tetapi dia istilahnya dia tidak stabil. Kenapa kok tidak stabil? Karena 16 ini itu kalau dipecah menjadi 8 seperti ini itu membutuhkan energi yang banyak. Nah, biar tidak energi yang banyak itu bagaimana? Ini dia lebih cenderung menerima elektron. Gitu. Dia nanti akan lebih menerima seperti ini tadi. Oh, ini ya. Ini kurang 1 di sini ya. Nah, seperti ini tadi. Ini kan ada elektron valensi ini 2 ini. Ya, ini cenderung dia dilepas. Maka kalau ada yang dilepas pasti nanti akan ada yang menerima begitu. Nah, fungsinya konfigurasi itu kan untuk berikatan ya. Konfigurasi itu kan fungsinya untuk berikatan, itu salah satunya. Salah duanya atau yang lain, fungsi yang lain itu untuk menentukan letak golongan dan periode gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu konfigurasinya seperti ini, ya, untuk menentukan konfigurasinya, untuk menentukan golongannya, maka yang memiliki elektron valensi sama. Berarti yang mana elektron valensi yang sama? Ini kan. Nah, ini elektron valensinya sama ini. Elektron valensi sama. Kalau elektron valensi sama, maka antara 11 dan 19 itu satu golongan, yaitu Na dan K itu satu golongan, maka yang satu golongan adalah Na sama K. Gitu. Nah, kalau menentukan periode bagaimana? Kalau menentukan periode itu adalah jumlah kulit. Jumlah kulitnya sama. Kalau jumlah kulit sama yang mana? Kalau jumlah kulit yang sama itu antara 19 dengan 12 karena kok 19. Antara 11 dan 12 itu periodenya sama. Karena jumlah kulitnya sama, yaitu kulit K, ini L, ini M. Ini kulit K, ini kulit L, kulit M. Ada 3 kulit di situ. Gitu ya. Ada 3 kulit. Maka di situ 3 kulit itu sama jumlahnya. Maka itu terletak dalam satu periode. Begitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya. Boleh. Melinda sudah ada. Ya, apa Mel? Itu yang 26-nya itu kenapa nggak dijadiin stabil? Kayak yang itu loh, 2888 gitu. Kayak yang 19 itu dijadiin stabil gitu. Gimana, Pak? Oh, dia kalau dijadikan stabil seperti itu membutuhkan energi yang lebih banyak dibandingkan dia menerima elektron ini. Dibanding menerima elektron dia untuk membentuk 288 ini, untuk membentuk 288 ini, dia membutuhkan energi yang banyak. Ya. Seperti manusia lah, kalau misalnya membutuhkan energi yang banyak itu kan kalau ada yang bisa lebih ringan, kenapa harus nyari energi yang banyak kan begitu? Ya. Sama, di sini atom pun juga seperti itu, dia akan lebih stabil
dibandingkan mengkonfigurasi seperti itu, maka dia lebih baik menerima elektron itu sebanyak 2 itu nanti. Ya, dia lebih baik menerima elektron, yang lebih baik menerima 2 elektron begitu. Dibandingkan dengan membuat konfigurasi yang itu. Jadi lebih stabil dia nanti ketika menerima elektron, dia akan menjadi ion lebih stabilnya gitu. Gitu ya. Iya, Pak. Oke. Lala tadi gimana? Jadi mau tanya nggak? Yang periode, kalau misalnya periodenya itu kan yang Fe itu kan berarti periodenya ya Pak? Ya, periodenya 3. Periodenya 3. Udah? Ya, makasih Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Boleh nanya nggak? Ya. Berarti maksimal yang butuh dijabarin lagi kayak yang si 19 itu berapa angka, Pak? Gimana? Coba ulangi lagi tadi. Kan yang 16 kan kebanyakan nih kan, harus dijabarinnya lebih banyak. Berarti ada nggak maksimal angka buat ngejabarin lagi kayak yang 19 itu? Kalau maksudnya maksimal itu elektronnya yang banyak begitu atau gimana? Iya kayak gitu, Pak. Oh, kalau elektronnya banyak ya tinggal dijabarin aja, sesuaikan dengan jumlah kulitnya ini. Ya. Nah, jumlah kulit ini nanti kalian jadikan pedoman untuk istilahnya apa ya? Untuk mengkonfigurasi elektronnya itu. Gitu ya. Ini memang agak sulit kalau kalian belum memahami yang namanya peraturan Aufbau. Aufbau itu nanti akan dipelajari di SMA. Itu nanti akan menjabarkan apa istilahnya elektron yang nomor atomnya yang banyak di atas 50. Karena kan atom itu kan sekitar 100 lebih ya, 130-an. Nah, itu nanti akan dijabarkan menggunakan peraturan Aufbau. Gitu. Nah, itu sementara ini kalian belum menerima materi itu karena materi yang Aufbau itu ada di SMA. Nah, saya kira di SMP itu ya paling ya ini 26 ini FE. Kebanyakan paling di bawah 25, 26 inilah, di bawah 30 lah. Kebanyakan kayak gitu. Karena untuk level SMP ya hanya sampai di situ dulu gitu. Gitu ya. Ya. Lanjut ya. Oke, nomor 4. Perhatikan metode pemisahan campuran berikut. Ini metode pemisahan campuran ya. Pasangan metode pemisahan yang menggunakan prinsip kerjasama. Nih, kerja yang sama. Prinsip kerjanya yang sama. Sentrifugasi itu dia berputar. Tolong ingat tuh. Kalau sentrifugasi itu berputar. Sublimasi menggunakan titik di D. Ya kan? Menyublim itu kan berarti menggunakan titik di D. Kemudian destilasi itu juga menggunakan titik di D. Filtrasi itu menggunakan ukuran partikel. Tak perjelas deh, tulisannya jelek. Ukuran partikel. Karena kan nanti yang ukuran partikelnya kecil dia akan lolos dari saringan. Tapi kalau yang ukurannya besar akan ikut tersaring kan begitu. Berarti yang sama yang mana? Yaitu antara 2 dan 3, maka jawabannya B. Gitu ya. Oke, saya kira ini mudah. Lanjut, nomor 5. Pernyataan yang benar adalah Galih melakukan analisis berdasarkan tabel di atas dan diperoleh beberapa dugaan. Kita lihat nih, penderita asam lambung, ya ada asamnya, asam lambung. Dia penderita asam lambung tinggi, itu kurang dianjurkan untuk mengkonsumsi coklat. Coklat itu yang mana? Yang pH-nya 5 ya, ini coklat. pH 5 ya, itu sifatnya apa? Sifatnya asam. Kalau asam ya, sedangkan di sini coklat itu sifatnya asam, kemudian ada
orang yang punya asam lambung tinggi kemudian minum asam, ya makan makanan yang sangat asam, itu bagaimana yang terjadi? Otomatis akan tambah tinggi asam lambungnya, gitu. Yang akan menjadi tambah tinggi itu asam lambungnya. Maka itu kurang dianjurkan. Maka pernyataan ini betul, gitu ya. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi tauge sangat efektif untuk menurunkan asam lambung. Menurunkan asam lambung, berarti asam lambungnya itu diturunkan menggunakan tauge. Karena tauge di sini yang mana ya? Yang tauge? Kalau kita lihat tauge itu ada di sini nih. Ya, ini tauge. pH-nya 10. Berarti ini kan basa. Kalau digunakan untuk menurunkan asam sudah pasti betul, karena asam dan basa itu nanti akan menjadi netral. Jadi menurunkan asam lambung. Berarti nomor 1 dan 2 itu jawaban yang betul. Nomor 3, memakan buah alpukat akan meningkatkan kadar asam lambung. Alpukat yang mana? Nah, ini alpukat itu yang pH-nya 9. Dia meningkatkan kadar asam lambung. Ya nggak mungkin, wong ini basa kok. Berarti ini salah. Minum teh sangat baik untuk penderita sakit mah. Teh yang mana? Nah, ini. Teh itu yang bagian pH-nya 3. Ya, ini 3. Bukan sangat baik bagi penderita sakit mah, tapi justru akan membuat sengsara. Ya, asam lambungnya akan menjadi naik begitu. Berarti ini juga salah. Maka jawaban yang tepat adalah yang tinggal dihubungkan antara gambar dengan pernyataannya. Gitu ya. Oke, nomor 6. Perhatikan zat aditif di bawah ini. Pemanis sintetis. Pemanis sintetis itu pemanis buatan. Ya, ini adalah pemanis buatan. Nah, pemanis buatan itu yang mana? Kalau kita lihat, aspartam, pemanis ya. Glukosa itu juga pemanis, tapi pemanis alami. Kemudian sakarin itu pemanis buatan. Eritrosin itu adalah pewarna, ya, pewarna. Kemudian ada lagi 1,3. Berarti yang 1,3, oh 2-nya enggak ya, berarti ini bukan. Berarti yang ini jawabannya 1, 3, 5 dan 6. Itu jawabannya. Itu adalah pemanis sintetis, gitu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo, ada pertanyaan? Enggak ada? Nggak ada, Pak. Oke, kita lanjut. Kita lanjut nomor 7. Peristiwa GLB, GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat, ya. Itu secara berturut-turut adalah GLB itu ciri khasnya ya. GLB, ini saya kasih dulu. Saya kasih materinya dulu. GLB itu ciri khasnya ya, kecepatan itu tetap. Kalau di sini grafiknya itu grafik kecepatan terhadap waktu VT ya, maka grafiknya itu pasti datar. Itu kalau kecepatannya tetap. Sedangkan kalau GLBB itu ya, GLBB misalnya ini GLBB-nya dipercepat, gitu ya. Kalau dipercepat berarti kecepatannya bertambah. Oh, namanya dipercepat kan begitu. Ya, kecepatan bertambah, maka grafiknya pasti naik, kan begitu. Kalau diperlambat bagaimana? Ya kebalikannya. Kalau diperlambat itu kebalikannya, yaitu kecepatan berkurang. Gitu ya, berkurang. Nah, kalau kecepatan berkurang berarti grafiknya itu pasti turun. Nah, begitu ya. Maka kita lihat di sini yang GLB, yang kecepatannya tetap itu yang mana? Yaitu antara Q sama R, berarti Q dan R. Nah, ini pasti salah. Gitu ya. Kemudian GLBB dipercepat itu grafiknya naik, berarti PQ betul. ST, nah ST salah, kan begitu, karena ST-nya turun, gitu ya, berarti ST salah. Nah, berarti jawabannya tinggal satu, yaitu jawabannya A.
Kalau diperlambat bagaimana? Grafiknya turun, ya grafiknya turun, diperlambat, begitu. Oke ya. Oke, lanjut nomor 8. Nomor 8 ini cukup mudah, ya cukup mudah. Dua benda A dan B memiliki massa sama. Benda A bergerak dengan energi kinetik 4 Joule, benda B dengan energi kinetik 16. Perbandingan kecepatan benda A dan benda B ini yang ditanya adalah perbandingan kecepatan. Sedangkan di sini yang ada itu adalah energi kinetik. Energi kinetik itu memiliki persamaan setengah kali massa kali kecepatan dikuadratkan. Gitu ya. Ini kata kuncinya di sini massanya sama, berarti M-nya bisa diabaikan. Begitu ya. Nah, ini bisa diabaikan. Kemudian di sini tinggal V kuadrat. Setengahnya juga bisa diabaikan karena sama. Maka kita bandingkan, yaitu antara V kuadrat pada 1 berbanding, ini benda A begitu ya, V kuadrat benda B. Nah, begitu. Di sini V kuadratnya itu kan energinya kan 4 ya. Berarti ya ini 4 sama. V-nya juga di sini 16 ya. 16. Maka kalau karena ini kuadrat ya, ini di akar. Nah, gitu. Untuk menghilangkan kuadrat itu kan di akar. Berarti 4, ini 2, ini 4 ya. 2 banding 4. Berarti ini kalau kita jabarkan menjadi 1 banding 2 ya. Oke, ini jawabannya. 1 banding 2, maka jawabannya A. Begitu? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut, nomor 9. Berdasarkan gambar, pernyataan yang benar adalah, ini ada matahari, kemudian ada bulan dan bumi. Ini tertutupi ya. Cahaya cahaya matahari itu terhalang oleh bulan ketika diarahkan ke bumi. Cuman di sini yang perlu kita cermati adalah letak pada sebagian bumi bagian 1, 2 dan 3. Gitu ya. Kemudian di sini antara bagian 1 kita lihat di sini ya, posisinya di bagian sini. Maka terjadi pada bagian 1 itu gerhana sebagian. Gitu ya. Karena dia posisinya dia di bagian, nah istilahnya apa ya? Ini penumbra, gitu ya. Ini bagian penumbra. Ya, ini bagian penumbra, gitu ya. Nah, kemudian yang bagian 2 itu terjadilah yang namanya gerhana total ya, gerhana total. Gerhana total karena dia berada di posisi di sini, yaitu namanya umbra. Ya, gitu ya. Kalau di bagian 3 bagaimana? Karena dia membelakangi, berarti ya tidak terkena matahari. Berarti dia malam, intinya kan begitu ya. Posisinya dia bagian malam. Karena kan Pak, gerhana matahari itu kan terjadi di siang hari. Gitu ya. Maka jawabannya yang mana? Daerah 2 mengalami gerhana matahari sebagian salah. B 3 sebagian ya. Oh, salah juga. Daerah nomor 1 mengalami gerhana matahari total juga salah. Oke, jawabannya D. Begitu. Itu enggak ada Ada yang bagian, ditanyakan? Gimana? itu enggak ada bagian atombranya ya Pak tadi. Saya kira yang nomor 3 itu atombra. Atumbra itu saya jarang sih mengistilahkan atumbra. Itu ya istilahnya ya tidak terkena matahari aja, atau dia posisinya malam, kan begitu. Oh, ya Pak. Ya. Makasih. Jadi istilah atumbra itu jarang dipakai. Yang lebih tepatnya itu karena kan dia posisinya membelakangi matahari, jadi dia tidak terkena matahari bagian 3 itu. Berarti kan dia posisinya malam. Gitu. Nah, kalau yang cincin, gerhana matahari cincin. Gimana? Gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin itu dia ketika posisinya itu
tidak menutupi seluruhnya pada tidak menutupi bagian matahari gitu loh. Hanya sebagian kecil aja. Itu nanti akan muncul cahaya sedikit. Nah, itu namanya gerhana matahari cincin. Itu hubungannya sama sudut itu nanti. Tadilah. Ya, hubungannya sama sudut. Kalau sudutnya apa ya istilahnya? Dia tidak pernah terjadi gerhana matahari total. Tapi dia posisinya itu posisi di tengah-tengah di bagian umbra, tapi dia posisinya itu tidak menutupi secara keseluruhan bagian matahari. Sehingga cahaya matahari itu ada sedikit yang terlihat oleh bumi, oleh manusia yang ada di bumi begitu. Sehingga kayak ada cahaya keluar dari pinggir-pinggirnya bulan gitu loh. Itu namanya matahari cincin gitu. Itu ya. Oke. Nomor 10. Oke ya. 10. Di sini massa benda P QR berturut-turut 2000 gram, 800 gram sama 1600 gram. Jarak AO-nya itu 40. AO di sini 40. Kemudian OB-nya 80. Yang P tadi berapa ya? Tapi 2000 ya. Kemudian yang Q itu 800, yang R itu 1600. Sistem akan seimbang jika benda R diletakkan sejauh. Nah, di sini R-nya ini itu kan belum ada di sistem ya, belum ada di sistem. Padahal di sini yang diminta itu ketika diletakkan di mana, intinya kan begitu. Padahal di sini yang misalnya kalau kita letakkan di bagian OB begitu. Padahal di sini yang Q itu tidak dilepas. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu dengan membuat seperti ini. Kita lihat, kita ambil pilihannya dulu. Ya, kita ambil pilihannya dulu. Pilihan A. A itu di sini 10 cm. Ya, 10 cm dari O, ya kan? Dari O pada garis OB. Berarti dari O pada garis OB. Berarti di sini 10 cm berarti kan posisinya di sini. Itu kita diletakkan bagian R. Ini yang begitu. Ini 10 di sini. Gitu ya. Berarti ada 2. Nah, kalau ada 2 beban yang menggelantung di sini, itu caranya bagaimana? Yaitu menggunakan ini. Di sini ada P, ya, ada istilah P. Di sini ada istilah P. Ini kan ada bagian P, ada bagian OA, ada bagian OB, ada R dan Q gitu ya. Maka caranya itu dengan membuat persamaan begini. P kali ya, kali OA sama dengan gitu ya, sama dengan OB atau Q ya. Saya ambil Q aja dulu. Q kali OB gitu ya, ditambah ini saya kurung bagian sini itu adalah bagian R gitu ya. Maka di sini yang bagian R pun itu juga harus dikalikan dengan OR begitu. Ini istilahnya ya, caranya dengan membuat seperti ini, dijumlah biar seimbang. P-nya berapa? P-nya 2000 kali OA-nya 40 sama dengan Q. Q-nya di sini Q-nya berapa? Q-nya 800 kali OB-nya berapa? OB-nya 80 ditambah R-nya berapa? R-nya itu 1600 dikali OR. OR berapa? OR-nya kan 10. Ini ya, 10 ini. Yang bagian sini aja. Gitu ya, ini 1600 kali 10. Maka ya kita kalikan 2 kali 4 8 nolé 4 ya. Berarti 80.000 sama dengan 8 kali 8 64.000. 64.000 ditambah 16 kali 10, 1600 kali 10 berarti 16.000. Ini jumlahkan berapa? 80.000. 80.000 sama dengan ini juga 80.000. Ini memiliki nilai sama.
Kalau punya nilai sama seperti ini, ya, kalau punya nilainya sama, berarti dia seimbang. Berarti ini dia seimbang. Kalau di sini sistem akan seimbang jika benda R diletakkan sejauh ini, 10 cm dari O pada garis OB, berarti dia akan seimbang, maka itu jawabannya. Begitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Halo? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Oke. Lanjut nomor 11. Balok terbuat dari kayu sejenis, ya, kayunya sejenis, berada pada larutan garam yang memiliki massa jenis yang tidak sama. Ada larutan garam 1, 2, 3, dan 4. Posisi kayunya seperti gambar. Maka urutan massa jenis larutan garam dari yang paling rendah ke yang paling tinggi itu adalah dari mana? Kalau dari paling rendah itu menunjukkan kadar garamnya juga rendah. Kalau kadar garam rendah itu artinya apa? Berarti massa jenisnya kecil. Gitu. Ya. Nah, kalau kadar garamnya rendah, itu benda itu dia akan tenggelam. Begitu. Karena kadar garamnya rendah. Tapi kalau kadar garamnya tinggi, sangat tinggi, itu nanti benda itu bisa tinggal mengapung aja di permukaan begitu. Jadi ya, maka kita urutkan yang paling rendah yang mana? Ya dari 4. Ini nomor 1. Kemudian 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Maka jawabannya adalah yang D. Oke. Nomor 12. Ayunan yang memiliki periode terbesar dan frekuensi terbesar berturut-turut adalah, kalau di sini ada bandul seperti ini ya, ada bandul 1, 2, 3, 4. Untuk mengetahui periode terbesar, ya, periode terbesar itu berhubungan dengan panjang tali. Kalau periodenya terbesar berarti panjang talinya juga terbesar. Gitu ya. Itu berbanding lurus. Jadi periode untuk memperoleh periode yang besar itu dengan memperpanjang tali. Tetapi berbanding terbalik dengan frekuensi. Untuk memperoleh frekuensi yang besar itu panjang talinya harus diperkecil. Berarti untuk memperoleh yang kecil, frekuensi besar, berarti panjang talinya yang paling kecil. Begitu ya. Maka yang mana ini? Jawabannya kalau panjang tali terbesar periodenya berarti yang 4 ya. Frekuensi terbesar berarti panjang tali terkecil. Berarti yang 3, 4, dan 3. Jawabannya D. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 13. Seorang pengamat melihat sebuah roket terbakar di langit dan 6 detik kemudian ia mendengar dentuman ledakan. Jika cepat rambat bunyi di udara itu 340, maka jarak roket yang meledak dari pengamat tersebut adalah. Sekarang kita cermati. Di sini ada 6 detik. 6 detik itu waktu. Ya, ini 6 detik ini adalah waktu. Gitu ya. Kemudian cepat rambat bunyi di udara itu apa? 340 ini itu adalah V-nya ya, cepat rambat. Kemudian kita cermati nomor 13 ini. Gitu ya, nomor 13 itu dia bunyinya memantul atau tidak ini? Bunyi tidak memantul ya, tidak memantul. Kan tidak ada istilah memantulkan ya. Dia hanya mendengar dari roket yang terbakar di langit. Itu. Maka kalau tidak memantul, maka persamaannya V sama dengan S per T. Sedangkan di sini yang ditanya itu jarak, yang S-nya. Maka kita konversi S sama dengan V kali T. Gitu ya, V-nya 340 kali T-nya 6.
34 kali 6 berapa ya? 34 kali 6. Ini 4 ya. 2, 3 kali 6 18, 20. 24 tambah 0, 2040. Nah, ini 2040 meter. Maka jawabannya itu. Jawabannya C. Pak Rizka. Kalau ya gimana? Kalau yang memantul itu misalnya kayak yang tebing itu ya Pak, kayak dia Ya, bolak-balik. betul. Ya. Istilahnya dia pokoknya kalau ada istilah memantul itu pasti dia memantul. Nah, persamaan memantul bagaimana? Bunyi kalau memantul persamaannya? Ya, V sama dengan 2S per T. Atau kalau ini mau dikonversi, dicari S-nya, berarti ya tinggal konversi saja. Yaitu S sama dengan V kali T dibagi 2. Nah, begitu. Ya, ini kali ini. Ini V kali T dibagi 2. Ya, itu perbedaannya hanya di situ saja. Gitu ya. Oke. Nomor 14. Sebuah benda berada 5 cm ini ya, kurang. 5 cm di depan lensa cembung menghasilkan bayangan dengan sifat maya tegak diperbesar 2 kali. Jika benda digeser 6 cm menjauhi lensa, maka sifat bayangan yang terbentuk adalah di sini itu benda berada 5 cm di depan lensa. Ada benda di sini jaraknya 5 cm di depan lensa, berarti ini adalah SO. Kemudian maya tegak diperbesar 2 kali, diperbesar 2 kali itu adalah perbesarannya yaitu M. Gitu ya. Kemudian yang ditanya itu sifat bayangan. Nah, untuk menentukan sifat bayangan itu kita harus tahu titik fokus. F-nya ini berapa, intinya begitu. Nah, untuk menentukan titik fokus caranya bagaimana? Ya kita harus mencari SI-nya dulu. Dari mana? Dari SO dan M, yaitu persamaannya M sama dengan SI per SO. Maka SI sama dengan M kali SO. M-nya berapa? 2 kali SO-nya 5, yaitu sebesar 10 cm. Nah, kalau sudah ketemu 10 cm, itu baru SI. Nah, F-nya dari mana? Ya, dari sini. 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. SO-nya berapa? 1 per SO-nya. 1 per 5 ditambah 1 per Pak Rizka. 10. Gimana? Itu kan sifat bayangannya maya tegak. Itu dia minus Ya. enggak, Pak? Dia lensanya lensa cembung. Kalau lensa cembung itu lensa positif. Oh iya. Oh iya. Gitu Pak. ya? Ya. Ya. Karena di sini lensanya lensa cembung, maka dia lensa positif. Gitu ya. Nah, kemudian di sini kalau sudah ketemu seperti ini, kita lanjutkan ya, 1 per 5 ditambah 1 per 10. Kita jadikan sama penyebutnya, jadi 10 ya. Berarti ini 2 plus 1. Berarti F-nya sama dengan 10 per 3 ya, dibalik. Yaitu sama dengan 3,33 sekian, intinya begitu, sentimeter. Titik fokusnya ini 3,3333. Kemudian jika benda digeser, bendanya itu digeser 6 cm menjauhi lensa, berarti SO-nya jadi berapa? SO-nya jadi berapa? Otomatis 5 ditambah menjauh itu kan berarti ditambah 6, berarti 11 cm. Sedangkan di sini F-nya itu kan 3,3. Kemudian untuk menentukan 2F itu kan berarti 2 kali ini ya, berarti 6,6 cm. Berarti kalau SO-nya itu ada di ini ya, ada di sini 11 cm, berarti kira-kira berada di ruang berapa ini? Ruang 2. Jadi ruang ini lebih dari 6 loh ya. Lebih dari 6 itu berarti di ruang 3 ya. Lebih dari 2F. Kalau sama dengan, kalau
kurang dari 2F tapi lebih dari F-nya ini, dia berada di ruang 2. Ini 11, berarti lebih dari 6. Maka dia terletak di ruang 3. Kalau bendanya itu di ruang 3, maka bayangannya pasti ada di ruang 2 itu. Kalau bayangan di ruang 2 itu pasti diperkecil. Berarti ini sama ini. Gitu ya. Nah, kemudian karena itu bendanya itu diletakkan mana? Karena di sini bendanya itu apa istilahnya bayangannya ada di ruang 2, maka di sini diperkecil antara ini sama ini. Kemudian bendanya itu di ruang 3. Kalau di ruang 3 bagaimana? Berarti kan di depan. Maka pasti bayangannya akan bersifat nyata. Maka jawabannya yang ini, nyata terbalik diperkecil. Itu ya. Jelas ya? Pak, mau tanya. Ya, gimana? Masih bingung itu yang tentang ruang-ruangnya itu loh. Cara tahu itu ruang 3, ruang 2 gitu. Oke, untuk menentukan ruang, ini. Bentar ya. Oke, tak carikan tempat dulu. Nah, di sini ya, Marida. Nah, untuk menentukan ruang, itu kita ambil seperti ini ya. Ini sumbu utama. Kemudian di sini ada lensa, misalnya lensa positif. Lensa itu kan dia punya 2 titik fokus. Kemudian ini 2 titik fokus. Ini juga 2 titik fokus. Kenapa 2 titik fokus? Karena titik fokus itu tidak hanya terbentuk dalam 1 titik fokus saja, karena ada titik fokus yang kedua begitu. Ya. Nah, di sini bagian tengah ini saya kasih warna yang berbeda. Nah, yang warna yang di tengah ini dia adalah titik pusat, ya, titik pusat dari lensa. Antara titik pusat dengan lensa dengan titik fokus yang kedua ini itu terbentuk ruang 1. Nah, ruang 2-nya di mana? Di sini antara F dengan 2F ini ruang 2. Nah, antara 2F sampai tak terhingga di sana ke sebelah kiri itu di ruang 3 gitu. Nah, pada lensa itu kan dia terbentuk bayangannya itu kan di sebelah kanan ya, sebelah kanan. Nah, sebelah kanan itu juga terbentuk ruang. Ini ruang 1 di sini sama, ini ruang 2, yang di sini ruang 3. Nah, ruang 4-nya di mana? Ini ruang 4. Nah, gitu. Ini ruang 4. Itu kalau pada lensa begitu. Paham ya, Mbak Nida? Nah, ini pembagiannya di sini, Nah, ini jaraknya di sini. Gitu. Paham ya? Paham, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nomor 15. Gambar berikut menunjukkan 2 keadaan muatan-muatan listrik yang diletakkan pada jarak yang berbeda. Ini pada keadaan 1 dan keadaan 2. Jika pada keadaan 1 terjadi gaya tarik sebesar F, maka pada keadaan 2 terjadi gaya tarik menarik sebesar berapa? Nah, sebelum mengerjakan, saya ingatkan dulu untuk persamaan seperti ini, itu hukum Coulomb ya. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, di sini K itu nilainya sama, maka ini bisa diabaikan. Gitu ya. Nah, di sini ada 2 keadaan, yaitu keadaan pertama dan keadaan kedua. Keadaan pertama, di sini muatannya Q dan min Q sama R-nya itu R, gitu ya. Kemudian yang keadaan kedua 2Q sama min 2Q dan ada 2R. Ini keadaan yang berbeda. Maka kalau ada keadaan yang berbeda, maka kita bandingkan. Yaitu F1 berbanding F2 sama dengan
K-nya tidak perlu kita tulis karena dia memiliki nilai sama, maka bisa diabaikan. Yaitu Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat per, ya, per karena ini yang punya F1, yang F2-nya berarti 2Q1 kali min 2Q2, ya, dibagi 2R kuadrat. Nah, begitu. Gitu ya. 2R kuadrat. Ini dikuadratkan, 2R kuadrat itu. Dua-duanya dikuadratkan. Maka yang terjadi bagaimana? Ini kalau kita kuadratkan menjadi 4R kuadrat. Ini yang begitu. Nah, kalau sudah seperti ini, itu dengan cara ini kita arahkan ke atas dengan cara dibalik. Biar kita bisa mengetahui antara F1 dan F2, yaitu F1 per F2 sama dengan Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat kali. Ini dibalik, yaitu 4R kuadrat dibagi 2Q1 kali min 2Q2. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tinggal kita hilangkan yang sama. Coret, 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 ya sama. Tinggal berapa? Ini kan tinggal 1 per 1. Yang ini ada 4, ini ada 2 dikali min 2, maka min 4. Maka hasilnya adalah F1 per F2 sama dengan, ya, ini kan 4 per min 4. Berarti kan 4 dibagi min 4 itu kan sama dengan min 1 ya. Ini min 1. Artinya apa? Berarti kan antara F1 dengan F2 itu nilainya sama. Gitu. Ya, nilainya dia sama. Maka kalau nilainya sama bagaimana? Ya berarti yang ini jawabannya. Yaitu 1F. Begitu. Paham ya? Halo, paham ya? Paham, Bang. Oke, kita lanjutkan. Nomor 16. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Jika hambatan dalam sumber tegangan diabaikan, hambatan dalam sumber berarti yang ada di dalam sini itu diabaikan. Beda potensial listrik antara ujung hambatan R1, berarti R1-nya di sini, berarti antara di sini nih, sini sama sini, itu V-nya berapa? Intinya begitu. Beda potensial itu tegangan, berarti V-nya berapa? Nah, untuk memperoleh V di sini, itu V sama dengan I kali R. R-nya R1, I-nya juga yang ada di I1. Kan begitu, karena yang ditanya V yang ada di sini, bukan V yang ada di bagian rangkaian total. Nah, untuk mengetahui I, itu harus untuk I yang ada di sini, kita harus mengetahui I totalnya dulu. Untuk mengetahui I total, berarti kita harus menentukan R total. Oke ya, ini paralel, maka kita ambil dulu, kita cari paralelnya, yaitu 1 per RP ditambah sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 3. Kita samakan penyebutnya sama-sama 6, ini 1 plus 2. Maka 1 per RP-nya itu adalah 3 per 6. Maka RP-nya berapa? Dibalik. 6 per 3 sama dengan 2 ohm. Ya, hambatan totalnya, hambatan paralelnya 2 ohm. Kemudian dengan bagian di sini, ya, dengan bagian ini dengan ini, isi susunannya seri. Nah, kalau seri seperti ini, maka kan hambatan totalnya berarti R totalnya itu tinggal di jumlah 2 ohm ditambah dengan 2 ohm. Hasilnya adalah 4 ohm, itu hambatan total. Nah, hambatan total itu kita gunakan untuk menentukan I yang keluar dari sini, ya, keluar di sini. Maka I sama dengan V per R. V-nya V12 karena ini ya, dibagi R-nya, R total itu 4, maka 12 bagi 4 adalah 3 ampere. Ketemu 3 ampere. Nah, sekarang itu baru hambatan, baru kuat arus yang mengalir pada rangkaian total.
Nah, untuk mengetahui kuat arus yang mengalir di sini itu bagaimana? Yaitu menggunakan persamaan ini, istilah SI PV. Ini sering saya sampaikan ke kalian. Kalau SI itu yang sama, nah itu S itu artinya seri, yang sama itu adalah I-nya, berarti kuat arus. Kalau P itu paralel, yang sama apanya? Yang sama V-nya, yaitu tegangannya. Nah, di sini kalau kita lihat antara R1 ini dengan hambatan paralel yang ada di sini itu kan seri susunannya. Kalau seri berarti yang sama I-nya. Kalau I-nya berarti I yang sama di mana ya? Sama di rangkaian ini. Berarti ini I-nya adalah 3 ampere. Maka ya berarti I yang ada di sini juga 3 ampere. Kita masukkan di sini 3 ampere kali R-nya 2. Maka hasilnya adalah 6 volt. Itu jawabannya yang C. Gitu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini nomor 17. Perhatikan gambar trafo berikut. Ya. Sebentar ya. Ada kepiting, guys. Ada kepiting, Mah. Ada kepiting. Oke, kita lanjut nomor 17. Perhatikan gambar trafo berikut. Kuat arus pada kumparan primer. Nih, tolong diingat, kalian harus menentukan mana primer, mana sekunder. Kalau ada huruf S ini, seperti ini, itu adalah sumber. Nek sumber berarti ini bagian primer. Ini bagian sekundernya. Gitu ya. Itu bagian primer, bagian sekunder. Maka saya ingatkan dulu untuk persamaannya, yaitu NP per NS sama dengan VP per PS sama dengan IS per IP. Nah, begitu. Yang kebalik hanya IS-nya. Yang ditanya kuat arus yang ada primer, berarti I yang ada di sini itu berapa? I yang ada di sini itu berapa? Ini yang begitu. Nah, untuk mencari I yang ada di bagian primer, kita harus mengetahui I yang ada di bagian sekunder. Diperoleh dari mana? Karena di sini ada R, ya. Kalau di sini ada R, maka bisa kita tentukan menggunakan VS per RS-nya ini. IS sama dengan VS per RS. Nah, VS-nya belum kita ketahui. Dari mana dapatnya? Dari sini. Nah, ini. Menggunakan persamaan ini, ya, menggunakan persamaan ini. Oke ya, kita buat persamaannya, kita ambil persamaannya, yaitu NP berarti ini NP 800 ya. 800 per NS-nya 240. Oke, sebentar ya. Oke, kita lihat di sini 800 per 240 ya. NP per NS sama dengan VP-nya. VP-nya 240 per VS, kan begitu ya.
Coret ya. Bisa kita amankan dulu. Ini kita sederhanakan saja biar lebih mudah. 80, 24 sama-sama dibagi berapa? 4 ya? 8. 8. Oh, 8 ya. 80 kali bagi 8 itu dapat 10, 24 dibagi 8 4. 3, Pak. 3 ya, 3 ya. Ini 3. Oke. 3 ya. Berarti di sini ini 240 per VS. Maka kita kalikan silang. Berarti 10 VS sama dengan 240 kali 3. Maka VS sama dengan 240 kali 3 dibagi 10. Coret bisa ya. 24 kali 3. 24 kali 3 berapa? 72. 72 ya? Oke, 72. 72 volt. Nah, begitu. Ketemu V yang ada di situ. Ya, ini RS ya. Oke, di situ ketemu 72 volt, kan begitu. Ya. Maka kalau sudah ketemu 72 volt ya kita cari IS-nya. Maka IS sama dengan VS-nya ketemu ya 72 dibagi R-nya 30 kan begitu. Ya, ini kita cari IS-nya. 72 per 30. 72 per 30 jadinya berapa ini? 2,4 ampere, Pak. 2,4 ampere. Ketemu ini 2,4 ampere. Nah, kemudian yang ditanya itu kuat arus di kumparan primer yang ada di sini. Maka kita pakai perbandingan lagi. Itu menggunakan ini. Ya, kita pakai perbandingan yang ini. Menggunakan V atau menggunakan NP sama saja, ya. Kita pakai yang NP aja yang sudah kita sederhanakan ini ya. Oke. Berarti NP-nya 10 per 3 sama dengan IS. Nah, IS-nya kita taruh atas. IS-nya itu 2,4 dibagi IP. Nah, ini kalikan silang. Maka kalau dikalikan silang berarti 10 IP sama dengan 2,4 kali 3. 2,4 kali 3 kan 7,2 ya. Berarti IP sama dengan 7,2 dibagi 10. Berapa? 0,72 ampere. Ketemu jawabannya yang ini. Muter-muter ini soalnya. Jawabannya C. Begitu ya. Oke ya, sudah jelas ya. Kita lanjutkan. Oke, sebentar. Ini baru error nih, agak error nih. Oke, sudah ya. Oke, apa? Nomor 18. Hewan yang mempunyai kekerabatan paling dekat yang mana nih? A. Jelas ya? Yaitu antara 1 dan 2 itu adalah moluska, hewan bertubuh lunak. Kerang dan siput itu tubuhnya lunak, yaitu 1 dan 2. Kalau 2 sama 3 enggak, 3 sama 4 pun juga tidak. Berbeda ya. Oke, nomor 19. Pola interaksi antibiosis dan predasi. Antibiosis itu yang menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lain, sedangkan predasi itu yang memangsa atau memakan. Jadi yang mana? Ini ya, ini adalah jamur Penicillium notatum dengan bakteria itu adalah antibiotik ya, ini antibiotik. Berarti dia termasuk antibiosis, yaitu 1. Kemudian ikan remora yang berada di sekitar tubuh ikan itu adalah simbiosis. Ya, simbiosis. Berarti itu bukan, berarti nomor 2 salah. Berarti yang 3, C
cicak yang makan nyamuk di sekitarnya itu adalah predasi. Maka jawabannya adalah yang 1 dan 3. Nomor 20. Masuknya senyawa CFC atau klorofluorkarbon ke atmosfer dapat mengakibatkan CFC. CFC itu sangat berbahaya. Itu yang pertama yang berpengaruh adalah pasti meningkat suhu permukaan bumi atau disebut dengan global warming atau pemanasan global. Itu ya. Kemudian karena CFC itu menyebabkan lapisan ozon yang menipis, itu akan menyebabkan ini ya. Juga menyebabkan lapisan ozon yang menipis ya. Itu adalah CFC. Kemudian selain itu juga memunculkan kanker karena sinar UV itu langsung mengarah ke bumi. Maka nomor 2 jawaban yang betul yaitu 1, 2, dan 4. Kalau meningkatkan keasaman air itu bukan karena CFC, tapi karena asap kendaraan. Gitu ya, asap kendaraan. Pelapukan batuan pun juga karena asap kendaraan bermotor. Itu ya, atau asap pabrik juga boleh. Tuh, lanjut nomor 21. Ketika seseorang meluruskan lengannya atau ekstensi, meluruskan itu ya, menjauhkan tangan kita, maka mekanisme kerja otot yang terjadi adalah kalau lurus itu, kalau di sini antara bicep dan tricep pilihannya itu pasti antagonis. Kalau sinergis sudah jelas salah. Gitu ya, karena bicep dan tricep itu dia bergeraknya secara antagonis. Nah, antagonisnya bagaimana? Kalau dia lengannya itu lurus, maka bagian bicepnya itu relaksasi, tricepnya yang kontraksi. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Itu ya. Lanjut nomor 22. Ketika seseorang mengkonsumsi daging, maka akan terjadi pencernaan kimiawi sehingga daging siap diserap oleh sel tubuh. Protein akan diuraikan menjadi asam amino. Nah, ini ya, protein akan diuraikan menjadi asam amino. Enzim yang berperan dalam proses tersebut beserta organ yang dihasilkan adalah organ yang menghasilkan. Kalau petialin itu ada di mana? Dari mulut ya. Kalau ada di mulut itu dia ini ya, tialin itu dia mengubah amilum menjadi gula sederhana. Kemudian ada renin. Renin itu di lambung, itu mengubah atau menggumpalkan protein susu. Nah, ini ya, protein susu. Amilase sama ya, sama dengan tialin. Tripsin itu fungsinya untuk mengubah pepton atau protein menjadi asam amino. Itu maka jawabannya yang D. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Lanjut ya. Oke, nomor 23. Oke, nomor 23. Cermati grafik volume pernapasan manusia berikut. Ketika start lari, seorang atlet menarik nafas dalam-dalam. Menarik berarti kan dihirup. Ya, dihirup itu artinya apa? Berarti kalau menarik itu kan berarti inspirasi atau udara masuk. Kalau udara masuk berarti yang masuk ke dalam tubuh kan begitu. Maka volume udara yang ada dalam paru-paru sesuai dengan nomor berapa? Itu sesuai nomor 1. Itu adalah inspirasi. Gitu ya. Nomor 2 apa? Nomor 2 itu baru yang ekspirasi atau dihembuskan. Kemudian nomor 3 apa? Nomor 3 ini adalah
kapasitas. Kapasitas vital. Ya, kapasitas vital itu sampai di sini saja. Yaitu antara inspirasi, ekspirasi, kemudian ini bagian yang di tengah sini itu namanya udara tidal. Nah, itu tidal itu kalau kapasitas vital itu ya jumlah antara inspirasi, tidal sama ekspirasi. Nah, yang nomor 4 apa? Nomor 4 itu kapasitas total. Itu ya, kapasitas total dari paru-paru. Gitu ya. Maka kalau di sini inspirasi, menarik nafas dalam-dalam, itu jawabannya yang Oke, nomor 4. 24 maksudnya. Pembuluh yang dilewati darah mengandung banyak oksigen. Ini ya, mengandung banyak oksigen. Oksigennya yang banyak. Berarti yang mana kira-kira? Dari bilik kanan atau bilik kiri? Kan begitu. Ini jantung, bagian kiri jantung itu ada di bagian sebelah kanan kita. Berarti ini bagian bilik kiri. Nah, ini bagian yang kiri. Maka prosesnya dimulai dari sini. Berarti arahnya mana? Ini arahnya ke atas. Berarti ada nomor 6, ada nomor 12, ada nomor 9. Atau selain itu juga ada 9 itu pembuluh pembuluh kapiler ya. Nah, ada juga yang bagian 2 ini juga ada oksigennya. Selain itu ada angka 11. Nah, begitu. Kira-kira yang mana? Yang ada nomor 5-nya salah. Ini salah. Yang ada nomor 10-nya juga salah. Ya udah, berarti yang D. Itu ya. Lanjutkan. Cermati skema pembentukan urin berikut. Proses yang terjadi pada nomor 2 dan filtrat Z secara berurutan. Nomor 2 filtrat Z-nya itu apa? Gitu. Ini darah. Darah ini kalau untuk menghasilkan filtrat Z, berarti ini harus disaring. Saring itu tahapnya adalah filtrasi. Kalau filtrasi itu hasilnya adalah filtrat Y ini itu adalah urin primer. Kemudian pada tahap kedua itu tahap selanjutnya ini adalah reabsorpsi. Hasilnya apa? Filtrat Z ini itu adalah urin sekunder. 3 itu adalah tahap yang terakhir yaitu augmentasi. Sedangkan urinnya ini adalah urin sebenarnya. Gitu ya. Nah, yang nomor 2 yang mana dengan filtrat Z? Nomor 2 reabsorpsi, filtrat Z-nya urin sekunder. Maka jawabannya yang C. Jelas ya ini ya? Jelas, Pak. Nomor 26. Berdasarkan bagan di atas, proses yang terjadi pada S. S itu di sini nih. Estrogen meningkat menyebabkan penyebab proliferasi. Proliferasi itu dia masa subur di uterus. Proliferasi estrogennya di sini posisinya. Nah, ini. Kalau kita ambil di bagian sini nih, angka 12. Proliferasi di uterus. Ini masih kurang tepat. LH merangsang ovum keluar dari folikel. Folikel itu dia LH ini. Sebelum LH itu kan ada ini. Ini artinya ini sel. Ini kan sel telurnya. Ya, sel telurnya itu keluar dari folikel, gitu ya. Maka yang merangsang adalah hormon LH. Ini yang betul. Itu ya. Yang jelas yang lain juga pasti salah. Pak Oke ya. Rizka, Ya, gimana? itu kan kalau yang pada proses S itu kan di hari ke-14. Nah, itu Ya, betul. LH-nya itu kan enggak tepat 14, tapi apa jawabannya yang B ya, Pak? Kan itu LH-nya enggak tepat di hari ke-14. Iya, LH-nya itu posisi S itu kan masa subur ya. Masa subur itu dia posisi sel telurnya itu berada di bagian tuba falopi.
Nah, biar sampai tuba falopi itu kan ada yang merangsang. Yang merangsang siapa? Yang merangsang itu adalah hormon LH. Nah, yang namanya merangsang itu kan berarti sebelumnya kan sudah ada hormonnya. Maka hormon LH itu pasti sebelum hari ke-14 itu sudah muncul gitu. Jadi yang namanya merangsang itu kan pasti sebelumnya. Biar muncul, bukan saat itu juga. Tapi kan yang namanya hormon itu tidak langsung saat seketika itu kan enggak. Pasti ada ada proses waktu kan, karena kan di sini hormon yang berperan gitu. Gitu ya. Ya, jadi tidak tepat ya Fadila. Tidak selalu tepat ya. Intinya kebanyakan tidak tepat di hari ke-14 hormon estrogen, bahkan sebelumnya. Itu hari ke-13, itu kebanyakan di hari ke-13. Oke, ada lagi yang lain? Oke, lanjut ya. Sekarang kita lanjut nomor 27. Parasit tersebut akan menancapkan akar hisapnya pada bagian batang nomor 3. Nah, nomor 3-nya di sini. Sekarang kita identifikasi dulu. Nomor 1 apa? Itu adalah epidermis. Nomor 2? Empulur. Ya, empulur. Nomor 3 baru? Floem. Nomor 4 itu adalah? Bium. Kambium. Nomor 5? Silemnya. Oke. Parasit tersebut akan menancapkan akar hisapnya pada bagian batang nomor 3. Berarti pada bagian floem. Floem itu fungsinya untuk apa? Untuk mengangkut hasil fotosintesis. Ya, itu fungsinya floem itu kan itu untuk mengangkut hasil fotosintesis. Nah, untuk yang mengganggu yang mana? Karena itu termasuk parasit ya, parasit. Jawabannya yang D ya. Tali putri tidak memiliki klorofil sehingga mengambil hasil fotosintesis yang diangkut pada jaringan nomor 3. Begitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar rangkaian percobaan Ingenhousz berikut. Pada akhir percobaan, bila bara api ditekan pada mulut tabung reaksi, yang terjadi adalah, karena di sini adalah bagian di tabung reaksi ini ya, di tabung reaksi ini itu istilahnya gasnya itu adalah gas oksigen. Kalau ada bara api, otomatis bara apinya itu dia akan semakin membesar. Gitu ya, bara apinya akan semakin membesar karena dia akan bereaksi dengan oksigen. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Gitu ya. Oke, nomor 29. Pernyataan yang benar dengan peta silsilah keluarga tersebut adalah. Oke, di sini yang ditanya itu bagian P, Q, R, kemudian ada S. Sekarang kita ambil dulu yang bagian PQ dulu. PQ itu anaknya ada 2. Yang kotak itu laki-laki, yang bulat itu perempuan, kan begitu. Di sini bagian anak laki-lakinya ini tuli ya, yang ini tuli. Dia D kecil. Kemudian orang tuanya ada yang D besar D kecil. Artinya di sini dia sifatnya pembawa, perempuan lagi. Nah, ini adalah karier. Nah, untuk mendapatkan di sini ada homozigot, ya kan D kecil kan homozigot. Maka untuk menghasilkan satu homozigot, maka dia menggunakan homozigot juga. Itu P ini dia genotipnya adalah D kecil. Buktinya apa? Ya kita lihat aja nih. D kecil disilangkan dengan D besar D kecil. Kita tentukan gametnya. D kecil gametnya kan hanya D, sedangkan D besar D kecil itu kan gametnya ada 2, yaitu D besar dan D kecil. Silangkan saja. Hasil anaknya adalah D besar dengan D kecil, berarti ya D besar D kecil, sedangkan yang ini D kecil D kecil. Nah, begitu. Pasti ada 2. Ini ada 2 anak. Berarti ini betul ya.
Berarti yang P itu D kecil, D kecil. Sedangkan yang Q, ya ini anaknya kan sudah ada nih. Yang ini D kecil, maka anaknya yang satunya ini. Berarti yang Q itu harusnya D besar, D kecil. Nah, sekarang kita lihat Q mempunyai kemungkinan genotip D besar saja salah. P mempunyai genotip D besar, D kecil salah karena D kecil, D kecil. R belum kita cari. P memiliki genotip D kecil, D kecil. Nah, itu jawabannya sudah ketemu. Maka sudah tepat jawabannya adalah yang D, yaitu P memiliki genotip D kecil, D kecil. Pak Rispa, Ya, gimana? ini enggak yang R sama S? Masih kurang paham dikit. Yang R sama S. Ya. Oke, R sama S di sini tidak bisa kita tentukan karena di sini ada tanda ini, Fadila. Tanda ini dia tidak menentukan jumlah anak, gitu ya. Jadi kalau misalnya R mempunyai genotip D kecil, itu kita nggak tahu karena anaknya di sini jumlah anaknya itu banyak, nggak tentu. Kalau yang di bagian depan itu kan jumlahnya anaknya ada 2, pasti induknya ya seperti ini. Hasil persilangannya pasti kayak gini. Pasti itu. Ya ini. Nah, seperti ini. Itu pada bagian yang sebelah kiri. Tapi kalau sebagian yang RS itu tidak bisa kita tentukan. Ya, tidak bisa kita pastikan. Bisa saja karena di sini hasilnya D besar, D kecil, bisa saja D besar dengan D besar, D kecil. Itu kalau disilangkan berarti ini D besar, ini ada D besar sama D kecil, hasil anaknya itu kan ada 2. Nah, itu berarti ada D besar juga dan D besar, D kecil. Bisa juga D besar, D kecil dengan juga D besar, D kecil. Ini juga bisa ada D besar, D kecil, ini ada D besar, ini ada D kecil, kan begitu. Nah, ini disilangkan satu-satu. Nah, begitu. Anaknya jadi 4. Jadi ini tidak bisa ditentukan karena di sini titik-titik itu jumlah anaknya nggak tentu, ya, belum kelihatan. Intinya begitu. Paham ya? Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Lanjut ya, nomor 30. Kalau kemarin-kemarin materinya yang terakhir itu adalah tentang bioteknologi seperti jamur itu ya konvensional. Nah, ini menggunakan cloning. Cloning itu ciri khas dari cloning itu begini. Domba A ini yang diambil adalah sel atau inti selnya. Ini yang diambil adalah inti selnya. Gitu ya. Nah, inti sel ini nanti akan dimasukkan ke mana? Untuk yang B ini yang diambil hanya sel telurnya saja. Nah, inti selnya itu dimasukkan ke dalam sel telur ini di bagian B. Nah, kemudian diambil seperti ini. Kemudian kalau sudah terbentuk embrio, itu dimasukkan ke dalam domba C. Domba C ini dia hanya sebagai tumbuh kembang saja. Dia tidak tidak memberikan genetiknya. Jadi tidak memberikan genetik kepada indukannya gitu ya. Hasil persilangannya itu. Gitu ya. Nah, kemudian anaknya nanti ketika sudah keluar, anaknya dalam bentuk domba cloning atau domba doli. Berdasarkan skema di atas, pernyataan yang benar adalah domba C memiliki peran sebagai tempat tumbuh kembang domba D. Nah, ini berarti ini jawabannya. Ya, domba C memiliki peran sebagai tempat tumbuh kembang domba D. Oke, begitu anak-anak. Oke, Pak. Sampai nomor 30. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pak, ini Pak, apa namanya? Ya, gimana? Sering menentukan kuat arus listrik itu kan, Pak. Kalau di rangkaian campuran itu kan pasti
ada yang seri, terus habis itu di dalam percabangan itu nanti masih ada paralel, ada seri juga gitu loh Pak. Yang kayak soal TPM. Nah, TPM tapi yang ada mana? yang baru aja kemarin dibahas, PPAD maksud saya. Oh, yang kemarin. Ya. Nah, Coba itu kan tak lihat dulu. Gimana? terus ada juga kan yang modelnya rangkaiannya campuran, cuman di apa sih, cuma ada seri sama paralel yang kayak tadi Pak barusan dibahas. Oh ya ya, oke, sebentar. Coba ini tak tunjukin ya, ada soal ini. Coba ini ya, sebentar. Carikan dulu. Ini Pak mau tanya apa namanya, bandingin arusnya. Nah kayak Ini. misalnya, ya, nah itu kan kalau amperemeter A1 menunjukkan hasil pengukuran. Nah itu kan ada serinya, terus di dalamnya itu kan ada apa sih, masih bisa diparalel kan Pak. Terus kalau yang barusan tadi dibahas itu kan cuma seri, terus dalamnya ada paralel. Nah itu kalau misalkan boleh dibukakan yang tadi enggak Pak? Yang Boleh. barusan dibahas tadi. Sebentar, tak lihat deh. Bentar Pak. Sebentar, ini nggak bisa gerak ya. Saya sebentar ya. Bentar. Ini tak ambilkan yang masih bersih dulu ya. Ya Pak. Yang ini maksudmu? Iya. Nah, itu Terus? kan campuran kan Pak. Nah, tapi yang Ya. R2 3. Nah, kadang kan dari arus listrik misalnya yang mengalir pada R2 ataupun arus listrik yang mengalir pada R3. Nah, itu kan kalau R2 sama R3 itu kan paralel. Nah, Ya, sedangkan betul. nah, itu tuh nanti boleh langsung dicari I sama dengan V per R, atau kita harus mencari V paralel yang ada di R2 dan R3. V paralelnya harus dicari dulu. Oh, ya. Oh. Berarti Gimana? kalau misalnya campuran ada seri terus ada paralel gitu kan, berarti harus dicari paralel terlebih dahulu. Iya, betul. Kalau misalkan cuma paralel aja itu nanti boleh langsung I sama dengan V per R. Kalau paralel kan makanya pakai istilah yang saya sering saya sampaikan. S, I, P, V. S itu kalau seri itu yang sama I-nya. Artinya kalau seri itu kan nilai I-nya itu selalu sama. Tapi kalau paralel yang sama itu hanya V-nya. Berarti kalau paralel itu kamu harus mencari I-nya gitu loh. I-nya pasti berbeda. Misalnya nih contoh R2 dan R3. Itu I-nya itu pasti berbeda. Antara I di R2 sama di R3 itu pasti berbeda nilai I-nya. Jadi nggak mungkin sama. Jadi harus dicari setiap di titik-titik sini. Dicari I yang ada di sini, I yang ada di sini itu juga harus kita cari. V yang ada di sini pun juga kita cari karena di sini posisinya campuran. Kecuali kalau ini R1 itu kan seri dengan yang saya lingkari, ini kan ada hambatan penggantinya nih, ya.
Nah, hambatan pengganti antara R1 dengan hambatan pengganti, ini posisinya seri. Nah, kalau seri yang sama itu I-nya. Berarti I yang melewati di sini, nanti nilainya sama dengan yang di R1 dan RP. Tetapi di rangkaian paralel yang ada di dalam RP itu nanti berbeda. Begitu. Oh iya Pak, paham. Ya, Makasih jadi ya, Pak. harus dicari di setiap titiknya, ya, harus dicari di setiap titiknya. Tidak bisa langsung, ya, tidak bisa langsung. Makanya pakai istilah ini tadi SIPV. SIPV ini kalau kamu bisa memahami SIPV ini, pasti rangkaian serumit apapun itu pasti akan berhasil untuk kalian kerjakan. Gitu. Oke, ada lagi? Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada? Oke, kalau sudah tidak ada, nanti semoga ini membantu kalian ya. Terakhir saya untuk membimbing kalian, semoga besok ada yang dapat nilainya 100, amin. Khusus mapel IPA. Gitu ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Oke, sampai ketemu besok ya di sekolah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih banyak ya Pak Rizka. Ya, sama-sama. Oke, ada yang japri boleh silahkan. Kalau mau japri silahkan, boleh saja. Gitu ya.